firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tubuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Tuhan mengharapkan kebun anggurnya berbuah, buah yang terbaik. Dengan segala hal yang Tuhan sudah lakukan untuk kebun anggur, diilustrasikan tenaga yang dikeluarkan untuk mencangkul, belum dihitung pupuk untuk membuat pohon anggur itu subur, dirawat dengan penuh kasih supaya berbuah. Tapi bukan hanya sekedar berbuah. Saya senang dengan tanam-tanaman, Bapak. Itu salah satu refreshing yang menolong saya, karena mengasihi Tuhan itu kan, Tuhan Yesus katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap jiwamu, rohaninya, segenap akal budimu, IQ, dengan segenap hatimu, itu EQ, emosi, dan segenap kekuatanmu. Jadi ada kata dengan segenap. Kata dosa dalam bahasa Yunani itu lebih dari 20 kata. Saya lupa tepatnya, yang paling banyak dipakai itu hamartia. Jadi kalau itu ada satu titik ditembak di sini, meleset, itu dosa. Parabasis, melewati batas, itu dosa. Dan salah satu yang banyak dipakai juga adalah kata, saya lupa bahasa Yunani, tapi kata tidak segenap, tidak sepenuh hati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tidak sepenuh hati, tidak dengan segenap hati, itu dosa. Oleh karena itu, dengan segenap hatiku, emosi, pikiranku, IQ-ku, akal budiku, rohku, dan kekuatanku, itu yang aku berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Termasuk kita harus bisa memelihara tubuh, roh, jiwa, dan fisik kita. Salah satu, saya kembali lagi, bertanaman itu salah satu hobi untuk saya memelihara hati saya. Saya baru beberapa tahun ini saya bertobat dari pelit kepada diri sendiri. Jadi untuk hobi, sekarang saya sudah bisa membudgetkan untuk bibit tanaman, ikan koi, dan sebagainya. Saya dulu di rumah kontrakan yang dulu, rumah kontrakan ini saya ada tanam anggur. Anggur satu suburnya bukan main. Sampai kalau orang Jawa bilang, ada teman yang datang, gila nih, ratusan itu. Tapi itu hanya hiasan. Kelihatan keren, dimakan
nanamnya tidak cocok atau karena saya nanamnya tidak pintar. Padahal kalau anggur yang sesungguhnya yang diharapkan seperti ilustrasi ini, anggur yang baik, yang bisa dimakan, yang enak, seperti kalau di sini kita makan anggur itu. Saya juga ada tanam pepaya, tapi pepaya ini dari bibitnya tuh sering menyimpang. Bibitnya di Boyolali itu kan terkenal tuh dengan pepaya. Pepaya Thailand bisa berbeda-beda tumbuhnya. Ada yang jadi pepaya gantung yang bunganya itu sayur atau mendingan itu. Tapi ada satu pohon ini buahnya banyak. Saya senang lihat. Tapi rasanya tawar. Kelihatannya bagus, tapi tawar. Saya potong, saya tidak foto dia. Lalu bercabang 3. Buahnya lebat. Tiap orang yang lihat saya pun dia senang banget. Kelihatan buahnya, tapi tidak bisa dimakan. Orang Jawa bilang itu pepaya untuk makanan burung. Tidak enak, ada pahit-pahitnya. Saya belajar dari ilustrasi ini. Ada banyak tanaman yang kelihatannya subur, indah, tapi tidak ada buah. Ada tanaman yang berbuah, lebat, tapi bukan seperti anggur yang baik. Seperti yang Tuhan harapkan ini. Bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup untuk memberi buah. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain disegarkan. Buah bukan hanya buah-buah roh, tapi juga jiwa-jiwa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, bagaimana saya mengatakan ini? Saya diingatkan dengan 2 cerita dalam Alkitab yang sedikit banyak ada terjadi di sekitar kita. Yang mungkin tidak di sini, di sana sini banyak. Saya ingat ketika Zakius mau bertemu Tuhan Yesus, dia tidak bisa ketemu. Siapa yang menjadi penghalang? Bukan orang luar sana, orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus menghalangi Zakius untuk bertemu, untuk melihat Tuhan Yesus. Lalu ada cerita yang sering saya khotbahkan untuk partnership, Markus pasal 2. Ketika didengar bahwa Yesus ada di Kapernaum, lalu ada orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Kalau Bapak Ibu belajar Islamologi ya, tahu kenapa kalau orang mati itu harus dimandikan. Tahu kan kenapa? Karena tidak bisa mandi sendiri. Orang lumpuh tidak bisa datang kepada Yesus sendiri karena dia tidak bisa berjalan. Pintu tertutup, jendela tertutup. Mereka tidak bisa bawa orang lumpuh ini masuk ke dalam. Siapa yang menghalangi? Orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian puji Tuhan, keempat orang ini bukan orang yang problem oriented. Kalau di workshop saya tadi, jadi 4 komitmen ini bukan yang drop out, punya goal, lalu ada halangan, mereka mundur. Tapi yang all out, iman bersama. Iman yang benar. Ketika pintu tertutup, cari jendela. Jendela tidak ada, mereka naik ke atap. Dan Alkitab mengatakan, karena iman siapa? Iman mereka, ayat kelima. Iman keempat orang yang menggotong orang lumpuh ini, maka orang lumpuh ini mengalami pengampunan dosa, keselamatan, dan kesembuhan ilahi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan nama keempat orang ini pun tidak disebut. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tidak peduli siapa yang dapat nama, Allah dipermuliakan. Ayat 12. Amin. Siapa yang menghalangi 4 orang ini tadi yang niatan baik untuk membawa orang kepada Yesus, orang-orang dekat dengan Yesus?
kasihkan menikmati hadiratnya, kata dekat dengan dia. Lupa bahwa di luar sana ada orang-orang lumpuh yang perlu digotong, yang mereka juga punya hak untuk mengenal Tuhan dan menyembah Dia sebagai Raja.